Horas, Amanginang, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sukacita, semangat baru meneruskan pekerjaan kita hari ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekali lagi saya bacakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ini adalah berita sukacita yang luar biasa, yang mengingatkan kita bahwa oleh karena kita, Allah yang maha kaya di dalam Yesus Kristus turun menjadi manusia dalam status menjadi orang yang miskin. Saudaraku, berita yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan kepada kita supaya kita mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, supaya kita mengenal kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Asa tatadda holong ni rohani di bata di bagasan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika Kristus datang ke dunia, Dia lahir di kandang domba yang sederhana. Dia melayani umat, melayani orang banyak, menyembuhkan orang yang sakit. Seluruh kehidupannya 33 tahun di dunia adalah hidup yang memberi dan bukan hidup yang menerima. Saudaraku, itu membuktikan kepada kita Yesus yang membawa misi Allah ke dunia ini supaya manusia berdosa mengenal manada holong ni rohani di bata, supaya manusia yang berdosa itu mengenal kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Tidak ada kasih yang lebih besar, saudaraku, daripada seorang yang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang Yesus kerjakan bagi kita. Dia telah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya kepada kita, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, mari kita catat. Oleh karena kita, Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Saudaraku, status kita di dalam Kristus itu adalah orang yang sudah kaya. Nah, tentunya kita jangan melihat kekayaan kita itu hanya dari sudut investasi, dari uang, harta, jabatan. Tetapi kita menjadi kaya di dalam rohani, kaya dalam iman, kaya dalam pengharapan kita. Sebab ketika kita mengenal karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang mati di salib itu dan bangkit kembali, kita dipulihkan, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kekayaan surgawi dalam kehidupan kita. Saudaraku, pujilah Tuhan sebab Ia baik. Mari kita memuji Tuhan dalam hidup kita, karena kasih Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yakinkan diri kita hari ini, ketika kita menjadi orang yang kaya di dalam Kristus, kita boleh bersyukur, kita boleh bangga, kita boleh bersemangat melihat masa depan kita. Sebab apa yang tidak pernah diberikan dunia kepada kita, apa yang tidak pernah didengarkan oleh telinga manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, itu yang Tuhan kerjakan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari lihat status kehidupanmu di dalam Tuhan adalah status yang luar biasa. Hari ini kita akan meneruskan segala pekerjaan kita. Tentunya kekayaan Kristus yang ada pada diri kita mengatakan kepada kita bahwa apa yang kita cari hari ini, apa yang kita boleh raih hari ini, apa yang boleh kita dapatkan hari ini adalah anugerah Tuhan melengkapi kebahagiaan kita, melengkapi sukacita kita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan minta dari kita hanya satu: serahkan hidupmu dan setia mengikuti Yesus sampai akhir kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat Amanginang dimanapun kita berada, sehingga keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati boleh menjadi berkat juga di mana kita tinggal, di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aman dan Inang yang sakit di rumah, kami doakan semoga semakin sehat, semakin pulih,
Mereka yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Dan mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan berikan penghiburan kepada kita. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ada pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berita sukacita hari ini yang membawa kami mengingat dan melihat secara nyata bahwa oleh karena kemiskinan-Mu, kami telah menjadi kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya firman ini akan selalu menguatkan kami, memotivasi kami untuk lebih giat bekerja, memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami, sebab Engkaulah sumber berkat yang melimpah. Sertai kami hari ini Tuhan, dalam pekerjaan kami masing-masing. Berkati mereka yang sakit, pulihkan mereka yang lemah, dan hiburkan mereka yang berduka cita, supaya kami semakin mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.